Pak Polta. Hadir, Bu. Iya. Sama seperti semalam ya, Pak? Ya, Bu. Jadi gimana, Bu? Ya, Bapak jadi coach-nya. Oh, saya duluan, Bu. Ya. Oke, langsung aja. Iya, nak. Yuk. Yuk. Langsung aja kita mulai ya, Bu. Iya, Pak. Selamat siang, Bu Eva. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Ibu? Baik, Pak. Apa perasaan yang Ibu rasakan sebelum kita mulai melaksanakan coaching kita ini? Perasaan saya saat ini memang lagi agak sedikit kurang enak, Pak, karena ada sesuatu hal di dalam kelas tadi. Berarti ada yang menyebabkan perasaan Ibu itu sedikit merasa kurang enak karena itu ya, Bu. Coba Ibu gambarkan dulu keadaan yang mau kita bicarakan ini, Bu. Yang menurut Ibu yang perlu kita bicarakan ini, coba Ibu gambarkan. Begini, Pak, ketika saat pembelajaran berlangsung, ada tugas yang berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman-teman, tetapi ada anak saya yang tidak mau berdiskusi dengan temannya. Dia tidak suka berdiskusi dengan temannya karena memang anak tersebut kepintarannya di atas rata-rata temannya, Pak. Jadi saya agak susah mengatur anak saya tersebut. Baik, menurut Ibu itu berarti dalam kelas itu ada anak yang kurang bisa berkolaborasi begitu ya dengan temannya ya? Iya, Pak. Kira-kira faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan itu terjadi? Faktor terjadi tersebut, Pak, memang anak tersebut dia anak yang manja, Pak, manja, terus kurang perhatian dari kedua orang tuanya, Pak. Itu sebabnya dalam hal belajar untuk berteman dengan teman yang lain, untuk berkolaborasi, dia agak susah. Begitu, Pak. Berarti menurut saya permasalahan tersebut timbul karena bisa dikatakan ada faktor bawaan dari rumah mungkin ya, Bu, gitu ya? Iya, Pak. Nah, terus kira-kira menurut Ibu lah, menurut Ibu dari keadaan ini karena Ibu sudah mungkin yang merasakannya dalam kelas, faktor itu apa kira-kira yang bisa membuat faktor tersebut bisa hilang? Supaya saya rasa, Pak, dan saya sudah perhatikan anak tersebut kurang pendekatan, Pak, di dalam keluarga, kurang perhatian. Jadi itu yang menyebabkan anak tersebut jadi merasa enggan berteman dengan teman yang lain, karena di rumah pun mereka anakku yang satu ini dia hanya dia sendiri, kemudian hanya pembantu yang di rumah karena kedua orang tuanya pun sibuk bekerja, Pak. Jadi dari faktor yang Ibu katakan itu, ada nggak faktor yang dapat Ibu kembangkan dari persoalan itu? Sudah saya perhatikan, Pak. Jadi faktor supaya anakku ini tidak seperti itu lagi, jadi supaya rasa egoisnya tidak lagi muncul, setiap hari saya mau perhatikan, Pak, supaya mau berteman dengan teman yang lain, supaya mau berkolaborasi dengan temannya. Saya selalu bertanya, apa kabarmu, nak? Bagaimana perasaanmu hari ini? Nah,
Terus teman yang lain pun teman-temannya jangan menjauh dari temanmu ini, teruslah dekati supaya dia merasa mempunyai teman dan ketika belajar pun dia mau berdiskusi dengan kita semua. Begitu yang saya lakukan, Pak. Berarti bisa dikatakan itu menurut Ibu mungkin itu bisa mengatasi faktor anak itu yang tidak dapat berkolaborasi gitu, Bu. Iya, Pak. Terus kira-kira kan, Bu, kira-kira hal apalah yang Ibu lakukan? Hal apa yang Ibu lakukan agar si anak itu tadi, agar teman-temannya itu tadi itu bergaul dengan teman-teman dengan si anak kita yang kurang bisa berkolaborasi itu, atau dengan kata lain, Bu, kira-kira apalah gagasan Ibu agar anak kita itu bisa berkolaborasi dengan temannya? Gagasan nyatanya, Bu. Gagasan nyatanya yang saya mau usahakan, Pak, yaitu terus mendampingi anak tersebut baik dalam kelas maupun nanti di luar kelas, supaya pada saat terjadi pembelajaran dia tidak merasa sendiri, Pak. Dan teman-temannya juga pas waktu istirahat maulah bergaul dengan temannya ini supaya dia tidak merasa sendirian, tidak dijauhi oleh teman-temannya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan sendirinya, oh ini teman saya, begini rupanya berteman, enak rupanya berteman dengan teman saya satu kelas ini, begitu, Pak. Baik, Ibu tadi mengatakan supaya temannya itu mau bergaul dengan anak kita ini sehingga anak kita ini tidak merasa sendiri, kan gitu, Bu. Nah, iya, Pak. Sekarang kira-kira, Bu, apalah yang Ibu lakukan agar teman-teman dari anak kita ini itu mau bergaul dengan si anak yang kurang bisa berkolaborasi ini, Bu? Misalnya, Pak, supaya mereka bisa bergaul bersama pada saat makan bersama, Pak, pada pas istirahat makan bersama, duduk bersama. Nah, jadi dengan pendekatan-pendekatan ini mudah-mudahan anak tersebut mau lagi bersama dengan teman-temannya, mau berinteraksi dengan teman-temannya, dan begitulah untuk seterusnya harapan saya, Pak. Baik, jadi intinya kan Ibu berusaha mendorong teman-temannya supaya anak yang susah berkolaborasi ini mau membuka diri lah gitu kan, Bu? Iya, Pak. Terus kan, Bu, kira-kira apalah yang Ibu harapkan tercapai jika masalah ini terselesaikan? Yang saya harapkan, Pak, untuk hari-hari selanjutnya, untuk hari-hari berikutnya, apabila ada tugas berdiskusi, apabila ada tugas berkelompok, anakku ini maulah bekerja sama dengan teman-temannya, tidak menyendiri lagi, tidak egois lagi di dalam dirinya, karena sudah tertanam di dalam hatinya rasa kebersamaan di dalam kelas maupun di saat bermain maupun di dalam lingkungan sekolah maupun nanti di rumah juga seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali, Bu. Bisa dikatakan tujuan Ibu intinya itu untuk kebaikan si anaknya, Ibu, ya? Iya, Pak. Nah, baiklah. Kemudian, Bu, ini kembali ke ibunya, ke ibunya. Apalah yang Ibu dapatkan atau rasakan dari situasi yang baru Ibu refleksikan ini? Dan kira-kira inspirasi apa yang timbul dari pengalaman Ibu ini? Dari refleksi pada hari ini, Pak, saya lihat yaitu bahwa apabila anak tersebut, ada suatu anak kurang perhatian dari kedua orang tuanya, maka akan berdampak emosionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan nampak perbuatan, tingkah laku,
dalam kehidupan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau anak tersebut hanya didampingi oleh pembantu saja di rumah atau penjaga saja di rumah, maka emosionalnya akan merasa sendirian karena dia kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi dampaknya juga bagi teman-teman, dia merasa egois, hanya dirinya sendiri yang diutamakannya, orang lain tidak peduli. Jadi itulah saya tanamkan nanti, baik di keluarga saya harus perhatian dengan anak-anak saya supaya dampaknya tidak seperti anak saya ini ke depannya. Begitu Pak. Bagus sekali Bu. Ini dari pembicaraan kita ini berarti bisa kita simpulkan bahwa Ibu berharap anak kita ini mampu berkolaborasi dan ini juga dijadikan pembelajaran. Teruskan Bu, kira-kira untuk kita sebelum mengakhiri percakapan kita ini kan Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini Bu? Yang saya dapatkan Pak dari closing kita hari ini yaitu permasalahan saya tentang anak saya yang kurang mau berdiskusi dengan temannya, tidak mau berdiskusi dengan temannya adalah bahwasanya sudah lega Pak, sudah ada solusi dari antara pembicaraan kita untuk anak-anak saya ke depannya Pak. Baik, harapan kita Bu, kita nanti akan melakukan pertemuan berikutnya, coaching berikutnya untuk melihat perkembangan dari rencana Ibu tadi itu untuk mengatasi solusi permasalahan dari anak kita tadi itu Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Langsung ya Pak. Oke, langsung aja Bu.